Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Rudi. Menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar kalian hari ini ya, hari Minggu. Kabar kalian selalu sehat, tidak kurang satu apapun, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini, saya mau bahas tentang multi level marketing ya. Barangkali itu juga jadi peluang usaha ya di tahun 2023. Hanya nanti disclaimer-nya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan satu yang saya tahu ya. Yang kedua berdasarkan pengalaman saya juga ikut bisnis multi level marketing. Kita baca dulu ya literatur atau sumber literasi yang saya ambil dari katadata.co.id. Jadi kita baca dulu, nanti kita bahas di belakang ya. Baiklah teman-teman, saya ambil nih literatur mengenai multi level marketing, diambil dari katadata.co.id. Yuk kita ulas, kita baca bareng-bareng ya. Ciri-ciri multi level marketing. Bisnis MLM kini telah menjamur dan marak digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Saking banyaknya, tak banyak orang yang dapat mengetahui jenis MLM yang baik untuk diikuti. Berikut adalah ciri-ciri bisnis multi level marketing yang baik seperti yang dilansir oleh laman Gramedia. Yang pertama, memiliki produk maupun jasa untuk dijual. Bisnis MLM harus memiliki produk maupun jasa untuk dijual. Produk yang dijual merupakan produk yang memiliki kualitas bagus atau tidak asal-asalan ya. Apabila ada penawaran bisnis MLM yang hanya mengandalkan uang, sebaiknya tawaran tersebut tidak diterima sebelum ditelusuri lebih lanjut karena dapat berindikasi sebagai penipuan. Jadi gitu ya teman-teman, harus ada produknya. Yang kedua, memiliki perusahaan yang terdaftar. Bisnis MLM merupakan bisnis yang tidak sembarangan atau asal. Sehingga perusahaan yang menerapkan bisnis MLM pasti memiliki perusahaan yang terdaftar dengan jelas. Contohnya, seperti perusahaan tersebut terdaftar di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia atau APLI. Selain terdaftar di APLI, perusahaan MLM juga memiliki badan hukum yang jelas seperti perseroan terbatas dan memiliki kantor perwakilannya. Perusahaan MLM pun harus jelas alamatnya maupun nomor telepon yang dapat dihubungi. 3. Harga produknya masuk akal. Perusahaan yang menerapkan sistem bisnis MLM akan memberikan harga yang wajar untuk produknya dan sesuai dengan kualitas tersebut ya. Nomor selanjutnya, mendapat untung yang sesuai. Sistem bisnis MLM tidak ditentukan dari siapa orang yang bergabung duluan maupun belakangan bergabung dengan bisnis tersebut ya. Hasil keuntungan akan didapat oleh setiap anggota yang berhasil memasarkan produk maupun menggait distributor lainnya. Nomor 5, anggota upline dapat membimbing downline. Nah ini nih, anggota upline yang mendapatkan anggota downline harus membimbing anggota baru agar dapat menjalankan bisnis MLM. Apabila ada bisnis MLM yang menawarkan untuk bergabung, namun anggota yang lebih dulu bergabung tidak membimbing, maka bisnis MLM tersebut bukanlah bisnis MLM yang baik ya. Oke lanjut guys. Kelebihan dan kekurangan multi level marketing. Yusuf Tamisi dalam bukunya Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal mengulas plus minus multi level marketing. Kelebihan multi level marketing. MLM dapat mendatangkan passive income yang cukup menjanjikan sebagai salah satu tambahan gaji tetap yang dapat diterima setiap bulan. MLM dapat melatih setiap distributor mengasah skill berkomunikasi dengan downline-nya. Terus bisa memperluas relasi. Nah, sedangkan kekurangannya,
Distributor MLM bukan pengusaha atau entrepreneur. Ia hanya pengikut sistem hierarki yang mempunyai sedikit kendali. Jadi mereka dikendalikan oleh sistem yang berlaku, tidak bisa bebas. Kemudian MLM berdampak negatif kepada sektor real. Apabila manusia sudah tergila-gila dengan MLM, maka aktivitas sektor real akan terganggu. Karena dalam MLM, uang berputar hanya pada lingkungan perusahaan tersebut dan sudah pasti mengurangi produktivitas masyarakat dalam bekerja, dalam makna sesungguhnya ya. MLM membuat orang lain tidak mau berusaha memutar modal dalam aktivitas bisnis sektor real. Di sektor real juga dapat memerlukan modal yang cukup besar. Selanjutnya, uang para nasabah yang berputar pada bisnis MLM ini juga tidak dapat dijamin keamanannya oleh pemerintah. Selanjutnya, kemungkinan terburuk likuidasi, uang nasabah MLM tidak bisa dikendalikan alias hangus. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mengulas dan membaca bareng-bareng dari sumber katadata.co.id mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis MLM, ciri-cirinya, dan sebagainya ya. Nah, ini saya akan menyampaikan ini secara pribadi. Jadi ini pendapat saya pribadi teman-teman. Pertama, ketika kita akan memasuki bisnis MLM, katakanlah saya ini sebagai downline ya. Jadi kan kita ditawari oleh upline. Kalau sebagai downline, otomatis kan akan mencari downline lagi di bawahnya. Nah, saya berpikiran bisnis multi-level marketing ini akan efektif apabila satu, kita mencari downline yang memang butuh produk tersebut ya. Kan yang kita tawarkan sebagai upline itu menawarkan dua nih. Satu, menawarkan produknya. Yang kedua, menawarkan sistem bisnisnya. Kalau produk yang ditawarkan ya karena memang dia butuh, misalkan nih pupuk ya, misalkan contohnya pupuk nih. Yang sasaran target kita adalah petani yang memang membutuhkan pupuk ya. Dan dengan begitu terus menggunakan pupuk tersebut dan hasilnya lebih bagus. Nah, otomatis kan dia akan repeat lagi lah istilahnya seperti itu. Pasti akan beli lagi, akan pesan lagi. Nah, ini yang kita tawarkan adalah produknya, teman-teman. Nah, yang kedua, yang kita tawarkan adalah sistem bisnisnya, ya. Yang akan kita tawarkan sistem bisnisnya itu maksudnya adalah sistem bisnisnya itu kan ada komisi biasanya, ada komisi pasangan, ada komisi kalau dia RO dan sebagainya, repeat order. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilema ya, karena biasanya ketika kita akan bertemu dengan downline yang tidak pas, artinya mungkin dia pikirannya yang penting saya daftar dulu deh, yang penting daftar dulu, terus saya diem gitu ya. Kalau dia diem kan otomatis tidak bergerak, atau kita carikan tapi dia tidak RO lagi ya, kan dia hanya mengambil keuntungan mungkin di yang pertama tersebut ya. Nah, ini yang pikirannya itu pasti akan dapat komisi, atau yang kedua, kemungkinan mendapat komisi akan jauh lebih lama gitu. Istilahnya untuk balik modal aja mungkin butuh waktu beberapa bulan. Sehingga lebih tepat nih sebenarnya kalau bisnis multi-level marketing dalam pandangan saya itu harus menemukan pasar atau target orang yang tepat, yang memang membutuhkan produk tersebut. Kalau misalkan dia kecantikan, ya memang dia butuh produk tersebut gitu. Nah, itu akan terus berjalan tuh. Tapi kalau kita bisnisnya itu adalah bisnis yang kita janjikan itu kamu dapat komisi sekian, kalau sekian. Nah, itu yang kadang-kadang orang itu teriming-imingi, ya kan? Kalau tidak pas, kalau tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Pertama, dia nyerah, ya kan? Yang kedua, dia akan ya gimana lah sama upline-nya, gimana sih upline-nya gitu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pandangan saya ya terkait bisnis multi level marketing. Jadi teman-teman nih yang sedang melakukan ini ya harus mulai dipikirkan lagi nih gitu. Menurut saya sih dua pengalaman saya di bisnis itu adalah di bisnis yang saya lakukan waktu itu ya. Satu bisnis umroh, yang kedua di produk penghemat BBM itu kurang berjalan. Ya, kesalahan saya adalah
saya teriming-imingi nih dengan sistem bisnisnya, sehingga mungkin saya daftar sekali, tapi kan ya sekali itu doang untuk kita promosikan sistem bisnisnya lagi ke orang lain. Nah, kalau mungkin yang kita tawarkan produknya mungkin akan jauh berbeda ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini dalam pandangan saya. Jadi teman-teman yang masih terus semangat menjalankan bisnis multi level marketing, ya kalau memang menghasilkan ya silakan dilanjut. Tapi kalau memang ada hal yang perlu dievaluasi, tidak ada salahnya kan untuk mengevaluasinya. Gitu sih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa terus saya mohon dukanya dengan klik like, comment, dan subscribe agar saya dapat terus memberikan informasi, memberikan edukasi, dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.